Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 Pancasila kelas F akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang relasi Pancasila dengan nilai keislaman. Yang pertama, diri saya sendiri, yaitu Dewi Nurmarlina, selaku moderator, kemudian didampingi oleh teman saya, yaitu Caca, alias Andi Nurul Yunisa Putri Permatasari Petrolo, selaku moderator juga. Kemudian ada presentator. Yang pertama ada Najmi Ajis Muhajir, yang kedua ada Yanti Bimawati, yang ketiga ada Anggi Aulia Putri Susetya, yang keempat ada Ajar Anargia Arya Satya, yang kelima ada Dana Delani, yang keenam ada Aditya Zaki Nugroho, yang ketujuh ada Julfikar Goji Malikul Akbar, yang kedelapan ada Fatan Anwar, dan yang terakhir ada Herdias Maulana Hanafi. Sesi presentasi kali ini terbagi menjadi 4 sub. Yang pertama ada pengertian Pancasila dan nilai keislaman, yang kedua ada relasi Pancasila dengan nilai Islaman, yang ketiga ada pengaruh Pancasila terhadap nilai keislaman, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke materi. Yang pertama adalah nilai Pancasila dan keislaman. Untuk pengertian Pancasila akan dibacakan oleh Najmi. Untuk Najmi dipersilahkan. Ya, pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan ideologi hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pancasila merupakan identitas negara. Pancasila sebagai ideologi negara, yang artinya Pancasila dijadikan pedoman seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadikan landasan masyarakat Indonesia untuk bisa bekerja sama, bermasyarakat, dan juga hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, bagian nilai keislaman akan dibacakan oleh Zaki dan Herdias. Untuk Zaki dan Herdias dipersilakan. Nilai agama Islam, nilai keislaman merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip kehidupan, ajaran tentang bagaimana manusia menjalankan hidupnya di dunia. Nilai kearifan, nilai yang masih dipertahankan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nilai kejujuran, perilaku untuk bertindak dengan sesungguh-sungguhnya dan apa adanya. Untuk nilai ketakwaannya, percaya kepada Tuhan, patuh pada perintah Tuhan, bersyukur dan menjalani larangannya. Untuk nilai kesuciannya, kemurnian seksual, dan mencakup menjadi bersih secara moral dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Baik, untuk relasi Pancasila dengan nilai keislaman, pengertian akan dibacakan oleh Yanti, serta poin-poin untuk tiap sila Pancasila akan dibacakan oleh Anggi dan Dana. Untuk yang bersangkutan dipersilakan. Relasi Pancasila dengan nilai keislaman. Relasi Pancasila dengan nilai keislaman adalah dua hal yang saling mengisi, saling menunjang dan saling mengokohkan. Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia berkaitan dengan sila-sila Pancasila yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Yang pertama mengandung prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya Tuhan satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehidupan harus adil dan beradab kepada siapapun tanpa melihat perbedaan, misalnya perbedaan agama. Ketiga, Islam juga sangat menjaga dan menyukai persatuan tidak terpecah belah. Yang keempat, juga Islam sangat menjaga pentingnya musyawarah untuk mencapai sesuatu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir, Islam juga sangat menjunjung sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Relasi Pancasila dengan nilai keislaman. Pancasila yang sesuai dengan ajaran agama Islam pun sila-silanya berkaitan dengan ayat Al-Quran, antara lain sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kamu kerabatmu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berkaitan dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan-bantuan kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadanya agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian untuk pengaruh Pancasila terhadap nilai keislaman akan dibacakan oleh Zulfikar dan Fatan. Untuk Zulfikar dan Fatan dipersilakan. Pengaruh Pancasila terhadap nilai keislaman. Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai keislaman di Indonesia, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa pengaruh tersebut antara lain, yang pertama yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang dimaksud yaitu Pancasila memuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan termasuk dalam bidang agama. Konsep ketuhanan yang Maha Esa terdapat pada sila yang pertama. Pancasila mencerminkan bahwa Indonesia mengaku keberadaan Tuhan, namun tidak memihak pada agama tertentu. Yang kedua yaitu mendorong toleransi antar umat beragama. Yang dimaksud yaitu Pancasila juga memuat nilai kebebasan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kesetaraan. Nilai-nilai ini mendorong masyarakat Indonesia untuk menerima perbedaan agama dan memperlakukan masyarakat dengan adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya, menguatkan posisi Islam sebagai agama mayoritas. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai moral. Hal ini memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya, sekaligus memperkuat posisi Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Selanjutnya, menjadi landasan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Islam. Pancasila telah dijadikan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini membuat Pancasila menjadi landasan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, ketertiban umum, dan keberagaman budaya. Baik, yang terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Azhar. Untuk Azhar dipersilakan. Berdasarkan penjelasan yang sudah kita pelajari bersama, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dengan nilai keislaman adalah dua hal yang berbeda, namun saling mengisi, saling menunjang, dan saling mengokohkan. Relasi Pancasila dengan nilai keislaman memang berkaitan, namun bukan secara umum. Pada dasarnya, Pancasila memang diperuntukkan untuk masyarakat yang bersifat universal, untuk semua kalangan, semua agama, yang memang untuk kebaikan bersama demi terciptanya kehidupan yang adil, sejahtera, aman, dan tentram. Relasi Pancasila berkaitan dengan nilai keislaman yang bahkan terdapat pada Al-Quran di setiap sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila memang sangat baik dan tepat untuk kehidupan umat Islam maupun seluruh bangsa Indonesia. Baik, sesi presentasi dari kami sudah selesai. Bagaimanapun kami masih belajar jauh dari kata sempurna. Untuk itu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.